Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menentukan titik-titik koordinat vektor pada R3 atau bidang ruang. Kalau biasanya kita di bidang datar cuma ada X yang ke samping dan Y-nya yang ke atas. Sekarang di bidang ruang ada 3, itu ada nilai X, ini yang memotong, ada nilai Y yang ke samping, dan nilai Z-nya yang ke atas atau ke bawah. Nilai X sendiri untuk yang arah ke depan bernilai positif, yang ke belakang bernilai negatif. Y-nya yang ke kanan bernilai positif, yang ke kiri bernilai negatif. Dan sama dengan Z, Z-nya yang ke atas nilainya positif, yang ke bawah nilainya negatif. Nah, untuk menentukan titik-titik koordinatnya, yang kita lihat apakah titik tersebut, ini titik pusatnya ya, 0,0, apakah titik tersebut bergeser ke depan atau untuk menentukan nilai X, apakah bergeser ke kanan atau ke kiri untuk menentukan nilai Y, dan apakah titiknya bergeser ke atas atau ke bawah untuk menentukan nilai Z-nya. Langsung saja kita lihat ke titik A. Nah, titik A itu di sini. Apakah titik A itu bergeser ke depan dari titik pusatnya yaitu 0,0, iya, bergeser ke depan. Apakah bergeser ke samping? Tidak. Apakah bergeser ke atas atau ke bawah? Tidak juga. Berarti titik A hanya mempunyai nilai si X. Y dan Z-nya tidak ada karena tidak bergeser ke kanan atau ke kiri, tidak bergeser ke atas dan juga ke bawah. Yang cukup kita hitung yaitu X-nya berapa langkah dari titik 0? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, X-nya bernilai 5. Y-nya karena tidak bergeser nilainya 0. Z-nya juga sama, tidak naik atau tidak turun, berarti nilainya tetap 0 juga. Oke, ketemu titik A-nya, yaitu berada di koordinat 5,0,0. Lanjut ke titik yang B. B itu titiknya di sini. Dari titik pusat, apakah dia bergerak atau bergeser ke depan? Iya, sama seperti titik A. Berarti nilai X-nya positif. Dan apakah dari titik pusat 0,0-nya bergeser ke samping? Iya, ke kanan atau ke kiri? Ke sebelah kanan. Dan apakah titik B-nya itu bergeser ke atas atau ke bawah? Tidak. Berarti nilai Z-nya otomatis 0. Sekarang kita cari nilai X sama Y-nya. Di titik B, supaya gampang kita tarik ke kiri dulu. Nah, berada di sini ya titik potongnya, titik X-nya. Kita hitung dari titik 0-nya. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, X-nya bernilai 6. Berapa Y-nya? Tinggal dari titik B kita tarik garisnya ke belakang nih. Nah, luruskan. Berarti dari titik 0-nya berapa langkah? 1, 2. Nah, berarti nilai Y-nya berapa? 2. Dan nilai Z-nya karena tidak bergerak ke atas atau ke bawah, berarti tetap 0. Nah, berarti koordinat titik B-nya 6,2,0. Lanjut ke titik C. C gampang banget ini. Apakah C-nya bergerak ke depan? Tidak, masih menempel di sumbu Y. Apakah titik C-nya bergerak ke atas atau ke bawah? Tidak juga. Berarti titik C-nya hanya bergerak ke sebelah kanan. Otomatis yang nilai X-nya 0 karena tidak bergeser ke depan dan ke belakang. Nilai Z-nya juga 0 karena tidak ke atas dan ke bawah. Nilai Y-nya berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, tadi X-nya 0, Y-nya 3, dan Z-nya 0. Nah, oke. Lanjut
ke titik D. D-nya mana? Nggak ada. Langsung saja ke E ya. Titik E mana titik E? Nah, di sini. Nah, titik E ini sepertinya sudah mempunyai nilai ketiga-tiganya, yaitu X, Y, dan Z-nya. Untuk menentukan nilai X-nya, dari titik pusat, dari titik koordinat E-nya, kita tarik dulu ke bawah, mencari titik potongnya atau titik pertemuan antara X dan Y. Untuk menentukan nilai X-nya, kita geser dulu, tarik garis ke kiri. Nah, X-nya di sini nih. Sebanyak berapa langkah? Kita hitung sama-sama dari 0. 1, 2, 3, 4. Nah, X-nya 4. Berapa Y-nya? Sama, dari E kita tarik ke bawah, mencari titik pertemuan, C pertemuan. Lalu tarik ke belakang dulu. Nah, sekarang kita hitung. Kita hitungnya bisa dari titik 0, bisa juga dari titik potongnya atau titik pertemuannya sampai ke titik 0-nya. Boleh dari 0 ke titik potong atau titik potong ke 0-nya, sama saja. Kita hitung dari titik potongnya aja supaya gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nilai Y-nya sebanyak 8. Nah, nilai Z-nya gimana ini? Ini kan titik Y-nya di sini. Apakah Z-nya ini negatif atau positif? Gimana, yo? Untuk mempermudahnya, kita lihat dari titik potongnya. Ini titik potongnya, titik pertemuannya. Dari titik pertemuan, kalau ke atas berarti nilainya positif, walaupun titiknya itu berada di bawah koordinat 0,0-nya. Kalau ke bawah baru negatif di titik pertemuan. Ini karena titik pertemuannya ditarik ke atas, maka otomatis nilai Z-nya positif. Sebanyak berapa? Berapa ya, susah. Nah, untuk mempermudahnya, kita pakai garis bantunya dulu biar gampang. Pertama dari titik 0-nya, dari titik 0 kita hubungkan ke titik pertemuannya. Dan yang kedua, dari titik E-nya, nah titik E, sebanyak berapa langkah ke Z-nya. Nah, misalnya ke 1, bentuknya bagaimana? Bentuknya tidak akan beraturan atau tidak bagus gitu, tidak seperti persegi panjang. Berarti coba kita tarik sedikit ke atas. Nah, bentuknya akan lebih simetris. Berarti E-nya sebanyak berapa langkah? Kita lihat ke titik 0-nya aja. 1, 2. Nah, berarti berapa langkah? 2 langkah Z-nya. Nah, jadi untuk mempermudahnya nilai Z, kita tarik garis dulu dari titik pertemuan ke 0, lalu dari titik E-nya sendiri ditarik garis supaya membentuk sebuah persegi yang simetris. Oke, lanjut. Simpan dulu garisnya. Tadi nilai Z-nya 2. Lanjut ke titik F. Mana F? Nah, di bawah. Kira-kira nilai Z-nya itu positif apa negatif? Sudah pasti negatif lah ya. Soalnya dari titik pertemuan ditariknya ke bawah. Bagaimana nilai X-nya? Ke depan, yaitu positif, dan Y-nya ke kanan, positif juga. Berarti tiga-tiganya bernilai positif. Langsung yang pertama, tentukan dulu nilai X-nya. Dari titik F, kita tarik ke atas ke garis pertemuan, lalu ke samping. Nah, ketemu. Sekarang kita hitung sampai ke titik 0. Ada berapa langkah? 1, 2. Nah, berarti nilai X-nya 2. Sekarang nilai Y-nya, dari titik pertemuan kita tarik garisnya dulu. Kita hitung sampai ke 0, ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 langkah.
Dan nilai F-nya berapa ya? Kira-kira berapa? 4 atau 5? Kita tarik garisnya aja. Kita pakaikan garis supaya gampang. Nah, ini titik F. Nah, supaya membentuk sebuah persegi yang simetris. Ini udah simetris belum? Belum ya? Kayaknya satu langkah ke bawah lagi. Nah, bentuknya bagus kan? Kayak sebuah persegi yang simetris. Berarti berapa langkah? Kita tarik ke atas. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 apa min 4? Nah, min 4. Kenapa? Karena tadi titik pertemuan tariknya ke bawah. Min 4. Nah, gimana? Coba yang G. Hitung sendiri dulu, coba yang G. Kasih waktu 2 detik. 1, 2. Oke, berapa? Betul. Dari titik G-nya kita lihat dari titik pertemuan ke samping dulu untuk menentukan nilai X-nya. Berapa langkah ke titik 0? 1, 2. 2 atau min 2. Nah, karena letaknya dari titik pusat 0,0,0 tariknya ke belakang, jadi negatif 2. 1, 2. Min 2. Dan nilai Y-nya berapa langkah? Dari titik G kita tarik garisnya, lalu kita hitung ke titik pusat 0,0 sebanyak 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Dan nilai Z-nya berapa? Nah, ini kan belum bergeser ya, ke atas atau ke bawahnya belum bergeser, berarti masih 0. Nah, untuk yang H, karena cuman dari titik G ditarik ke atas, otomatis nilai X sama nilai Y-nya sama. Otomatis sama ya, tadi G-nya berapa? 2. Y-nya 4. Tinggal kita hitung nilai Z-nya. Karena dari titik pertemuan ditariknya ke atas, otomatis nilainya positif. Kita pakai garis dulu biar jelas. Nah, yang pertama kira-kira 2 atau 3 ya. Kalau 3 bentuknya kurang simetris. Coba tarik ke bawah dikit. Nah, bentuknya bagus kan? Tinggal kita hitung berapa langkah ke bawahnya. 1, 2. Nah, berapa langkah? 2 langkah. Karena dari titik G ditarik ke atas, maka positif 2. Yang I, mana I? Nah, I di sini. Berapakah nilai X-nya dan Y-nya? Kita tarik dulu ke atas, lalu tarik ke samping, lalu kita hitung berapa langkah ke nolnya. 1, 2, 3. Karena dari titik pusat ini ke belakang, jadinya negatif 3. 1, 2, 3. Berapa nilai Y-nya? Dari titik I kita tarik garisnya, lalu hitung sampai ke 0 berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau misalnya kita hitung dari 0, ini kan pusatnya di sini. Apakah sama 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan nilai X-nya karena ke belakang jadi negatif. 1, 2, 3. Sekarang berapa nilai Y-nya atau nilai Z-nya? Maaf. Ini dari titik potongnya ke bawah cuma sedikit, kayaknya sih 1. Tapi supaya lebih tepat, kita tarik garisnya dulu. Nah, apakah di 1 tepat?